Jadi, gue ada temen seorang penggemar berat Coldplay. Dia udah nungguin konser Coldplay di Indonesia dari zaman dulu. Dan dia sangat-sangat nyidam banget buat nonton langsung. Tiap hari dia pantengin sosmed, nungguin pengumuman penjualan tiket. Tapi pas hari H, dia kena sial banget. Tiketnya ludes dalam hitungan menit aja. Dan dia tuh kecewa banget. Nah, dia tuh udah bayangin banget gimana serunya nonton konser Coldplay. Bakal nyanyi bareng sama Chris Martin, ngedance rame-rame sama ribuan penggemar. Rasanya bakal kayak di surga musik. Tapi apalah daya, gara-gara tiket habis terjual dalam sekejap. Nah, ini tuh salah satu faktor dia nggak dapet tiket adalah karena adanya percaloan tiket di Indonesia. Nah, makanya di video kali ini gue mau bahas tentang calo tiket konser Coldplay di Indonesia. Jadi ceritanya Coldplay tuh bakal manggung di Indonesia. Dan itu tuh kejadian yang gak bisa kita lewatkan begitu aja. Tapi ada masalah nih. Ada orang-orang yang disebut calo tiket yang jadi penghalang buat kita dapetin tiket dengan harga yang wajar. Nah, calo tiket tuh sebenarnya apa sih? Calo tiket ini tuh orang-orang yang sengaja beli tiket dalam jumlah banyak buat ngejualnya lagi dengan harga yang melambung tinggi. Gue yakin lo pernah denger tentang mereka. Nah, banyak faktor yang bikin calo tiket ini jadi ada. Salah satunya adalah karena permintaan tiket yang super tinggi. Sementara penawarannya terbatas. Nah, bayangin aja, Coldplay kan band terkenal dunia. Jadi, pasti banyak banget orang yang pengen nonton konser mereka. Gak cuma itu, kadang kita juga kesulitan banget buat dapetin tiket dari jalur resmi. Jadi terpaksa deh nyari alternatif lain. Nah, yang paling bikin ngerugiin adalah dampak finansial buat kita yang mau beli tiket dari calo. Lo bisa aja harus bayar tiket yang jauh lebih mahal dari harga aslinya. Nah, harganya bisa melonjak tinggi banget. Bukan cuma itu, lo juga beresiko dapetin tiket palsu atau yang gak valid. Gimana? Bisa ngebayangin gak? Udah mahal bayar, tiketnya malah palsu. Karena ada resiko kejahatan yang nempel deket-deket calo tiket ini. Ada calo yang nipu kita dengan jualan tiket palsu atau ngilangin uang kita begitu aja. Gak cuma itu, kita juga ngeliatin resiko keamanan lainnya. Seperti lo mesti ketemu sama orang yang gak dikenal buat dapetin tiketnya. Bisa jadi mereka punya niat yang gak baik kan. Nah, untungnya kita bisa dong punya strategi buat melindungi diri kita dari calo tiket ini. Ya, salah satu strateginya yaitu beli tiket cuma dari sumber resmi. Jadi, pastiin kita dapet tiket yang bener-bener valid dan gak ngebahayain keuangan kita. Atau kalau lo mau yang lebih hemat, lo bisa coba cari opsi pre-love yang lebih aman. Misalnya beli dari orang yang mau jual tiket karena ada halangan mendadak. Misalnya dia udah beli tiket tapi dia nggak jadi datang konser karena sesuatu gitu. Nah, lo bisa beli dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, lo tau nggak sih kalau nggak cuma kita yang kena dampaknya cuy. Industri hiburan juga dapat dampak negatif dari adanya calo tiket ini. Praktek calo tiket ini bisa ngerusak reputasi penyelenggara konser dan bikin konsernya jadi kurang fair buat penggemar yang sebenarnya. Terus apa sih upaya kita dalam menghadapi percaloan ini? Jawabannya simpel, yaitu jangan dibeli. Nah, kita jangan mau jadi korban dari harga tiket yang melambung tinggi atau dari penipuan. Ya, mungkin kita tahu ada yang ngejual harga tiketnya sampai 60 juta. Itu kan berkali-kali lipat dari harga aslinya. Nah, kalau lo beli tiket itu secara tidak langsung, lo tuh sama aja memperlancar adanya percaloan tiket di Indonesia yang serakah. Jadi, kita harus berani bilang no sama keserakahan percaloan tiket Coldplay ini. Kita tuh harus aware dan gak mau kena tipu dengan harga tiket yang gak manusiawi. Ya, intinya jangan sampai kita kejebak sama percaloan tiket ini. Kita harus tetap waspada dan gak mau jadi korban dari keserakahan mereka. Terus gimana dong bang kalau kita gak dapet tiketnya? Oke, sekarang coba gua jelasin apa sih dampaknya kalau kita gak nonton konser Coldplay. Oke, gua kasih tahu kalau dampaknya tuh emang kecil banget. Jadi gak usah khawatir. Pertama, lo tuh cuma ketinggalan konser Coldplay. Itu pun cuma satu konser doang. Ya emang nyesek sih kalau lo emang penggemar berat mereka. Tapi ada banyak konser-konser seru lainnya yang bisa lo saksikan. Jadi lo tuh jangan sedih banget deh kalau lo kelewatan satu konser aja. Yang kedua, duit lo aman cuy. Karena kalau lo nggak nonton Coldplay, lo juga nggak perlu ngeluarin uang buat tiket, transportasi, dan akomodasi. Jadi duit lo bisa dipakai buat hal-hal yang mungkin lebih penting atau seru. Mungkin bisa buat nonton konser artis lain, hiburan, atau belanja barang-barang yang lo pengenin. Jadi gak ada kerugian finansial yang berarti. Ketiga, lo punya waktu luang tambahan. Kalau lo gak nonton Coldplay, lo tuh bisa gunain waktu itu buat hal-hal lain yang lo suka.
bisa hangout sama temen, nonton film di bioskop, atau bahkan belajar sesuatu yang baru. Jadinya lo tetap bisa dapetin pengalaman seru dan ngisi waktu luang lo dengan kegiatan yang lo suka. Jadi kesimpulannya, dampak kalau lo nggak nonton Coldplay itu kecil banget cuy. Kita nggak perlu stres atau khawatir berlebihan. Ada banyak konser seru lainnya, duit lo tetap aman, dan lo bisa manfaatin waktu luang buat hal-hal lain yang bikin lo seneng. Jadi keep positif dan enjoy aja hidup dengan pengalaman dan keseruan lainnya. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.